Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Belajar lagi ya bersama Ibu Astika. Untuk hari ini kita masih belajar tentang koordinat kartesius. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana sih cara menggambar koordinat kartesius dan cara menentukan titik koordinatnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis jajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian nanti kita juga belajar tentang garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, serta garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Selain itu, kita nanti juga belajar tentang menentukan jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nah, untuk materi yang pertama, kita belajar memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada tiga ya. Yang pertama garis jajar, kemudian yang kedua garis berpotongan, dan yang ketiga garis tegak lurus. Kita bahas satu persatu. Perhatikan garis jajar, garis perpotongan, dan tegak lurus. Nah, apa sih garis jajar itu? Nah, garis jajar itu adalah kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong atau jarak antara dua garisnya selalu sama. Jadi ketika diperpanjang pun dia juga tidak akan ketemu. Kalau ini ya, kalau misal dicontohkan itu rel kereta api misalkan. Garis berpotongan, yang kedua garis berpotongan. Garis berpotongan itu kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garisnya saling bertemu. Dan yang ketiga itu garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya dia terbentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar yang Ibu siapkan ya. Nah, di sini untuk gambar A dulu. Kalian perhatikan gambar A, di situ ada garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, sekarang kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian lihat. Kalau terhadap sumbu X itu berarti L1, L2, L3, L4 itu apa? Sejajar. Oke, kalau terhadap sumbu Y, itu dia tegak lurus karena berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Paham ya dari sini? Nah, sekarang ke gambar yang B, kalian lihat. Di sini ada garis M1, M2, M3, M4. Kalian lihat kedudukannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau sejajar, garisnya berarti dia sejajar dengan sumbu apa? Sumbu Y ya. Nah, kalau tegak lurus berarti dengan sumbu X-nya. Garis M1, M2, M3, M4 tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Paham ya? Dari A dan B. Nah, sekarang ke yang C. Nah, kalau gambar C, di sini disediakan dua garis ya, garis N1 dan N2. Nah, kedudukannya dia berpotongan, dia memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Paham ya dari sini? Oke, coba. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, kalian bisa melihat di lampirannya garis L1, L2, L3, L4 pada gambar A tadi kedudukannya dia sejajar dengan sumbu X tetapi tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau di gambar B tadi dia sejajarnya dengan sumbu Y dan tegak lurusnya dengan sumbu X. Kalau di gambar C tadi kedudukannya apa? Memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Oke, dari sini kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y
Kan sudah jelas ya dari ilustrasi yang Ibu berikan. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu menentukan jarak antara dua titik. Nah, untuk menentukan jarak antara dua titik, nanti kalian lihat garisnya itu dia nanti horizontal, vertikal, atau garis miring. Nah, nanti kalau dia horizontal atau vertikal atau lurus ke samping atau lurus ke atas, itu berarti vertikal, itu nanti kalian cukup menghitung panjang garisnya atau dari titik A, misal dari titik A ke titik B itu kalian hitung berapa langkah jaraknya. Nah, itu berarti jarak dua titiknya atau panjang garisnya. Nah, kalau nanti dia garisnya ketika dihubungkan titik A dan B dia membentuk garis miring, berarti kalian nanti caranya memakai cara yang ketiga, yaitu rumus Pythagoras. Nah, untuk rumus Pythagoras nanti lebih jelasnya di semester 2 ya. Cuman di sini Ibu jelaskan sedikit. Kalau nanti menghitung jaraknya yang membentuk garis miring tadi, nanti kita pakai rumusnya akar dari X2 dikurangi X1 dalam kurung kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 dalam kurung kuadrat. Nah, X2 di sini maksudnya sumbu absis titik yang kedua. Nanti terserah kalian, titik yang kedua itu misalkan ada dua titik nih, A dan B. Nah, kalian boleh misal titik A-nya kalian buat X2-nya, atau yang titik B-nya, absisnya kalian buat yang X1-nya. Bebas nanti, kalian bolak-balik nanti hasilnya sama. Begitu juga dengan Y-nya. Y-nya berarti kan ordinatnya. Nah, nanti Y2 itu maksudnya berarti ordinat di titik A atau di titik B. Kalian bolak-balik boleh. Oke. Nah, biasanya kalau di yang pertama tadi, kalau dia membentuk horizontal atau vertikal, sebetulnya bisa memakai rumus ini, cuman lebih praktisnya itu malah kalian cukup menghitung jaraknya saja. Atau menghitung berapa langkah sih dari A ke B itu. Ya, paham ya? Coba lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Misal di sini kalian diminta untuk menentukan jarak titik A dan B serta jarak titik A dan C dari gambar yang sudah disajikan. Nah, misalkan di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kalian lihat dulu, kalian tentukan dulu titik A itu koordinatnya berapa. Kalau belum diketahui koordinatnya. Titik A di sini koordinatnya berapa? 3,3 ya, absisnya 3, koordinatnya 3 atau sembunyinya 3. Begitu juga dengan yang P, kalian tentukan terlebih dahulu. Di sini X-nya min 3, Y-nya 3, berarti min 3,3. Coba perhatikan jarak titik A dan B. Kalian tentukan dulu tadi titik koordinatnya, titik A tadi 3,3 dan B-nya negatif 3 dan koma 3. Jarak titik A dan B karena dia membentuk garis lurus, horizontal ya, maka cukup kalian hitung jarak titik B ke A itu berapa langkah atau kalau di sini berapa kotak, berapa satuan. Kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya jarak titik A dan B itu adalah 6 satuan. Oke, paham ya untuk yang pertama? Tidak ada masalah. Kemudian yang A dan C, jarak titik A dan C kalian lihat. Di sini A ke C atau C ke A, itu dia membentuk garis miring. Nah, kalau membentuk garis miring, itu berarti memakai rumus apa tadi? Namanya rumus Pythagoras. Sebelumnya sama seperti yang nomor 1 tadi, kalian tentukan dulu koordinatnya titik A dan juga titik C. Nah, titik A koordinatnya tadi sudah 3,3 dan titik C kalian lihat negatif 3 dan negatif 3. Berarti koordinatnya negatif 3, absisnya negatif 3. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 3. Oke, sekarang
jarak titik A dan C. Nah, sebelum ke akar, untuk akarnya kalian tentukan dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau di sini Ibu memakai X1-nya, Ibu pakai yang titik A ya. X1-nya 3A, berarti yang X2-nya Ibu pakai yang titik C, negatif 3. Misalkan nanti kalian, Bu, dibalik boleh. Misal X1-nya pakainya yang negatif 3, boleh, nggak ada masalah. Nanti hasilnya akan sama, karena dia dikuadratkan. Negatif kalau dikuadratkan kan positif ya, jadi enggak masalah. Kemudian yang Y1 dan Y2-nya juga sama. Nanti kalau X1-nya kalian pakai yang titik A, berarti yang Y-nya, Y1-nya juga harus kalian pakai yang titik A. Jadi Y-nya di sini 3, Y1-nya, Y2-nya negatif 3. Nah, kalau sudah, baru kalian masukkan ke rumusnya. Jadi rumusnya akar dari dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurangi Y1 dalam kurung kuadrat. Kita masukkan X2-nya tadi negatif 3. Nih, kemudian X1-nya 3. Nih, dalam kurung kuadrat, ditambah dalam kurung Y2-nya, kalian masukkan Y2-nya min 3, kemudian dikurangi Y1-nya 3. Kalian hitung dulu yang di dalam kurung. Negatif 3 dikurangi 3. Berarti negatif 6. Minjam 3, minjam lagi 3. Berarti minjemnya kan bertambah. Nah, kemudian negatif 3, negatif 3. Sama ya, negatif 6. Baru kalian kuadratkan. Negatif 6 kuadrat. Negatif 6 kali negatif 6, 36. Positif ya. Juga yang di belakang tadi, negatif 6 kuadrat itu 36. Jadi akar 36 tambah 36, akar 72. Nah, untuk kalian nanti masih bisa ya, masih boleh menuliskan akar 72. Jadi tidak perlu kalian hitung pakai kalkulator. Kalau di kelas 9 nanti kalian akan diajarkan menyederhanakan bentuk akar. Jadi kalian nanti mengubah bentuk akar ke bilangan misal akar 18. Nah, itu bisa kalian rubah nanti ke 3 akar 2. Nah, untuk di kelas 8 masih boleh kalian pakai akar 72. Jadi tidak perlu kalian hitung pakai kalkulator. Paham ya dari sini? Oke. Untuk latihan soalnya nanti Ibu berikan dalam bentuk Google Form ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Nanti Google Formnya Ibu share di Google Classroom. Kalian kerjakan, langsung kalian kerjakan di link soalnya. Jadi tidak perlu kalian kirimkan ke GC untuk soal yang bab kedua ini. Oke? Harapkan sudah jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.